Baiklah, terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan menampilkan tentang dokumentasi keperawatan, yang mana dokumentasi keperawatan ini sangat penting untuk diterapkan di rumah sakit, baik itu dokumentasi keperawatan dalam bentuk asuhan keperawatan, yang memang seyogyanya hal ini dapat dilakukan atau diterapkan di rumah sakit. Saya akan mempresentasikan apa itu dokumentasi keperawatan dan bagaimana cara penata laksanaannya dengan baik, khususnya di rumah sakit. Nah, di sini pengertian dokumentasi keperawatan merupakan suatu catatan yang memuat seluruh data yang dibutuhkan. Jadi, di sini dokumentasi keperawatan adalah sebenarnya merupakan catatan asuhan keperawatan, yang mana asuhan keperawatan itu terdiri dari pengkajian, diagnosis keperawatan, tindakan keperawatan, atau yang disebut dengan implementasi keperawatan, kemudian penilaian atau yang disebut dengan evaluasi. Jadi di sini disusun secara sistematis. Jadi dokumentasi keperawatan itu merupakan suatu catatan. Catatan apa? Yaitu catatan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, kemudian perencanaan atau intervensi, pelaksanaan atau yang disebut dengan implementasi, dan penilaian atau yang disebut dengan evaluasi. Nah, di sini disusun secara sistematis. Jadi dokumentasi keperawatan itu sendiri mengacu kepada standar asuhan keperawatan atau yang disebut dengan SAK. Nah, di sini kenapa kita harus melakukan asuhan keperawatan atau dokumentasi asuhan keperawatan? Untuk apa sebenarnya ini dilaksanakan? Nah, ini dilaksanakan untuk menghindari kesalahan atau tumpang tindih dan ketidaklengkapan informasi dalam suatu asuhan keperawatan. Kemudian bisa terbinanya koordinasi yang baik dan dinamis antara sesama pihak lain melalui dokumentasi keperawatan yang efektif. Kemudian yang paling penting adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas tenaga keperawatan, serta menjamin kualitas asuhan keperawatan. Nah, di sini juga tersedianya perawat dari suatu keadaan yang memerlukan penanganan secara hukum. Jadi di sini dengan adanya dokumentasi keperawatan, nanti akan bisa menangani masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan asuhan keperawatan. Kemudian bisa tersedianya data-data yang mana nanti akan data-data tersebut digunakan dalam penelitian karya ilmiah, pendidikan, penyempurnaan standar asuhan keperawatan. Nah, ataupun di sini tujuan daripada dokumentasi keperawatan itu sendiri untuk melindungi klien dari tindakan malpraktek. Nah, jadi model dokumentasi keperawatan menurut Komisi Gabungan Akreditasi Organisasi Pelayanan Kesehatan atau di CEOH. Nah, di sini fungsinya untuk pengkajian awal atau pengkajian ulang, kemudian diagnosis keperawatan, kemudian rencana tindakan asuhan keperawatan, kemudian tindakan asuhan keperawatan itu sendiri atau yang disebut dengan implementasi, kemudian hasil dari asuhan keperawatan itu sendiri yang disebut dengan evaluasi. Jadi di sini sebenarnya dokumentasi keperawatan itu menyakup 5 bagian. 5 bagian dari apa? 5 bagian dari asuhan keperawatan. Dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi keperawatan. Nah, kita bahas yang pertama adalah standar 1 ya dalam dokumentasi keperawatan yang disebut dengan pengkajian keperawatan. Nah, apa itu pengkajian keperawatan? Pengkajian keperawatan itu merupakan pengumpulan data pasien. Dari data pasien itu bisa dikumpulkan ya secara sistematis meliputi pemeriksaan fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual, kognitif,
kemampuan fungsional dan perkembangan ekonomi serta gaya hidupnya. Nah, ini bisa dilakukan melalui wawancara, kemudian pengumpulan riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan diagnostik, dan review catatan sebelumnya. Itu menurut Lumus tahun 2000. Nah, di sini pengumpulan data itu harus sistematis, yaitu menentukan masalah-masalah atau kebutuhan keperawatan. Jadi dimulai dari pasien masuk ke rumah sakit sampai dengan dia dilakukan ke perawatan secara terus-menerus atau yang disebut dengan ongoing assessment, kemudian sampai penambahan data ulang atau melengkapi data atau yang disebut dengan re-assessment. Jadi sumber data dari pasien itu sendiri mencakup 9. Ada dari klien itu sendiri merupakan sumber data primer. Kemudian sumber data itu dari orang terdekat. Kemudian bisa dari catatan klien, bisa dari riwayat penyakitnya, bisa dari konsultasi hasil pemeriksaan atau pengecekan dari dokter, kemudian hasil pemeriksaan diagnostik, catatan medis atau anggota tim kesehatan lainnya, perawat lain dalam satu grup, ataupun dari kepustakaan. Nah, pada saat kita melakukan pengkajian ada 2 dikenal data, ya. Yang paling penting ada data objektif dan data subjektif. Data objektif itu sendiri meliputi pengukuran dan pemeriksaan standar yang berlaku, sedangkan dari data subjektif itu keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien itu sendiri. Misalnya rasa nyeri, pusing, mual, ketakutan, kecemasan, ketidaktahuan, dan lain-lain. Jadi ingat, data objektif itu data yang didapat dari hasil pemeriksaan atau pengukuran. Ya, sedangkan data subjektif tersebut itu data yang dihasilkan dari keluhan-keluhan pasien. Nah, ini tadi ya, metode pengumpulan datanya ada dalam bentuk wawancara, ada dalam bentuk pengamatan, ada dalam bentuk pemeriksaan fisik ataupun studi dokumentasi. Jadi contohnya di sini wawancara. Wawancara itu merupakan anamnese yang nantinya data itu diperoleh dari pasien itu sendiri. Nah, pada saat melakukan wawancara, si perawat harus menjalin hubungan yang baik antara perawat dengan pasiennya atau kliennya. Nah, di sini bisa membantu klien untuk memperoleh informasi, dan di sini juga berpartisipasi dalam identifikasi masalah dan tujuan keperawatan. Jadi di sini wawancara itu merupakan investigasi lebih lanjut oleh perawat itu sendiri. Jadi melalui apa? Yaitu melalui komunikasi terapeutik. Nah, pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi itu mengamati perilaku dan keadaan klien itu sendiri. Bisa menggunakan penglihatan, alat indera, melalui rabaan, sentuhan, ataupun pendengaran. Nah, ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang masalah-masalah yang dihadapi klien. Nah, pengamatan yang bisa dilakukan terhadap pasien contohnya apa? Misalnya, cara berjalan klien itu merupakan observasi ataupun pengamatan, ya. Nah, ini bisa dilihat ataupun bisa dilakukan dengan indera penglihatan. Nah, di sini ada pemeriksaan fisik, ya. Jadi pemeriksaan fisik itu terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, pemeriksaan fisik yang pertama itu adalah inspeksi. Inspeksi itu artinya melihat. Jadi lihat apa yang dilakukan atau apa yang dilihat dari pasien itu sendiri. Misalnya postur dari pasien itu sendiri, tinggi badan, gerakan tubuh, kemudian nutrisi yang bisa dihabiskan, pola bicaranya, ya, itu juga termasuk inspeksi. Inspeksi artinya melihat. Nah, di sini ada pemeriksaan fisik berikutnya adalah palpasi. Palpasi itu adalah meraba. Jadi meraba contohnya kita mau melihat badan pasien itu panas atau tidak, ya.
Ya, untuk mempalpasinya bisa dilakukan rabaan. Ya, yang seyogyanya memang bisa diukur dengan TEM, tapi bisa juga dilakukan palpasi pada bagian pasien tersebut, tubuh pasien tersebut. Nah, kemudian bisa juga untuk mengetahui turgor kulit, ya, kemudian kelembapan, ya, vibrasi, ukuran, bisa menentukan odem, ya, bisa dilakukan palpasi untuk melihat odem, krepitasi, ya, tumor dan sebagainya. Ya, itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan fisik secara palpasi. Begitu juga ada namanya pemeriksaan fisik secara perkusi. Jadi pemeriksaan fisik secara perkusi itu adalah dengan cara ketukan. Contohnya diketuk bagian lambung, timpani, bagian paru, sonor. Bisa dilihat juga hipersonor misalnya pada pasien emfisema. Bisa juga redup ataupun peka misalnya pada HEPA. Nah, pemeriksaan fisik auskultasi. Auskultasi itu kita dengan menggunakan stetoskop, artinya mendengarkan, ya. Ini mendengarkan misalnya bunyi daripada paru-paru, ya, atau suara daripada toraks. Contohnya vesikuler, ya, suara pernapasan vesikuler, bronchial, bronkofesikuler, ya, untuk mendengarkan mengi atau wheezing, ya, krepitasi ataupun gesekan pleural. Nah, yang terakhir adalah studi dokumentasi. Jadi, pengkajian pada pasien tersebut bisa juga dilakukan dengan studi dokumentasi. Apa itu studi dokumentasi? Yaitu melalui pemeriksaan daripada rekam medis, ya, pemeriksaan daripada laboratorium atau hasil ronsen dan hasil-hasil pemeriksaan lab lainnya. Nah, untuk pengkajian itu dilakukan kalau dia pada pasien tersebut bisa dilakukan secara head to toe, ya, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, yang tadi bisa dilaksanakan melalui wawancara, kemudian pemeriksaan fisik dan studi dokumentasi. Nah, setelah sudah didapatkan daripada hasil ataupun data pasien, maka langkah berikutnya adalah analisis data. Jadi analisis data itu data tersebut yang kita dapatkan tentunya ada data yang normal ataupun yang tidak normal. Nah, ya, jadi yang kita mau atasi data yang bagaimana? Data yang tidak normal. Makanya di sini perlunya analisis data. Jadi analisis data ini kemampuan mengkaitkan data dan menghubungkan data tersebut dengan konsep teori dengan prinsip-prinsip yang relevan. Jadi di sini cara menganalisis data, ya, yang disebut dengan validasi data. Teliti kembali data tersebut yang sudah terkumpul, ya, divalidasikan. Mana bagian data yang normal, mana data yang tidak normal. Kemudian dikelompokkan berdasarkan kebutuhan biopsikososial dan spiritual. Bandingkan dengan nilai standarnya. Nah, kemudian buatlah kesimpulan terhadap kesenjangan yang terjadi. Jadi di sini artinya apa dalam analisis data? Analisis data adalah memilah data, memvalidasi data, membandingkan dengan yang normal ataupun yang standar. Yang kita mau atasi yang mana atau yang mau kita ambil data yang mana adalah data yang abnormal, yang nantinya kita lanjutkan kepada diagnosa keperawatan atau standar 2 berikutnya. Nah, ini dia, ya. Tadi kita sudah membahas tentang pengkajian. Nah, mana kita sudah mendapatkan data dari pasien tersebut, yaitu data dari head to toe pasien itu, ya, dari ujung rambut sampai pun ujung kaki, baik itu dengan wawancara, pemeriksaan fisik, studi dokumentasi. Kemudian kita buat validasi datanya atau analisa datanya. Nah, kita bandingkan dengan nilai yang normal ataupun standar. Lalu kita dapatkan data-data yang tidak standar atau yang abnormal. Lalu kemudian kita masukkan data tersebut kepada diagnosa keperawatan.
ya, ataupun standar 2, kita masuk kepada diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan itu sendiri ya menganalisa dari data pengkajian, kemudian kita rumuskan ya. Jadi ada di sini rumusan untuk diagnosa keperawatan adalah disebut dengan PES ya, atau problem, etiologi, simptom, atau masalah, penyebab, dan tanda gejala. Ya, ada juga diagnosa yang PE atau problem, etiologi. Ya, nah di sini ada 3 contoh tipe diagnosa ya. Ada diagnosa aktual, yaitu diagnosa keperawatan yang menjelaskan masalah kesehatan yang nyata atau benar-benar terjadi. Contohnya diagnosa keperawatan yang aktual ini apa? Misalnya, gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan adanya luka insisi ditandai dengan adanya luka, luas luka, ya, kemudian ada warna dasar luka, ya, adanya luka insisi. Nah, itulah disebut dengan diagnosa keperawatan yang aktual, artinya yang nyata terjadi. Kemudian di sini ada diagnosa keperawatan resiko. Jadi diagnosa keperawatan resiko ini itu menjelaskan masalah kesehatan yang berpeluang besar akan terjadi, ya. Kemudian pada diagnosa ini masalahnya belum pasti, namun etiologi penunjangnya sudah ada. Misalnya apa? Resiko tinggi terjadinya proses infeksi, misalnya seperti itu ya. Resiko tinggi, ya, gangguan cairan, resiko tinggi, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, ya. Jadi ini berpeluang besar untuk terjadinya suatu masalah, ya, yang disebut dengan diagnosa keperawatan resiko. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan diagnosa keperawatan potensial atau diagnosa yang menjelaskan kesejahteraan atau wellness. Nah, ini biasa terjadi atau kita lakukan yaitu diagnosa keperawatan pada keperawatan keluarga atau komunitas ya, yang lebih meningkatkan kepada derajat kesehatan ya. Jadi tidak mengandung etiologi di sini. Jadi di sini contohnya potensial untuk peningkatan apa? Misalnya potensial untuk peningkatan derajat ekonomi keluarga, misalnya seperti itu. Jadi itu biasa dilaksanakan di keluarga ataupun di komunitas. Jadi kalau di rumah sakit yang sering adalah diagnosa keperawatan aktual dan diagnosa keperawatan resiko. Ya, dengan rumus diagnosa keperawatan itu adalah PES, problem, etiologi, simptom, atau PE, problem, etiologi ya. Tapi secara lengkapnya adalah PES, problem, etiologi, simptom. Nah, di sini ada contoh format untuk diagnosa keperawatan ya. Nah, jadi ada nomor, data, etiologi, dan masalah. Itulah yang disebut dengan PES, problem. Itulah yang disebut dengan masalah. Ya, etiologi itulah yang di tengah, etiologi. Ya, simptom itu tanda gejala yang ada di data. Jadi data tadi bisa diisi di data subjektif dan data objektif. Misalnya Tuan A, ya, data subjektifnya apa? Data objektifnya apa? Kemudian etiologi, masalahnya apa? Ya, etiologinya apa? Kemudian masalah keperawatannya apa? Jadi di sini formatnya sudah jelas, terbagi dari nomor, data, etiologi, dan masalah. Nah, standar 3, kita masuk kepada standar 3 perencanaan. Tadi kan kita sudah berbicara pengkajian ya. Pengkajian itu di mana pasien tersebut dikaji untuk mendapatkan data. Pengkajiannya adalah dilakukan secara head to toe, baik wawancara, kemudian pemeriksaan fisik dan studi dokumentasi ya. Nah, di sini kemudian setelah sudah dapat datanya ya, kemudian analisa data ya, kemudian divalidasikan datanya, kemudian masukkan kepada diagnosa keperawatan dengan rumus PES. Setelah dapat diagnosa keperawatan,
maka langkah selanjutnya adalah standar 3, perencanaan keperawatan atau yang disebut dengan intervensi. Ya, jadi di sini perawat membuat rencana atau tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah klien. Nah, masalah klien tersebut. Nah, kriteria proses yang harus ada dalam perencanaan keperawatan itu, yang pertama harus ada urutan diagnosa keperawatan. Jadi kalau sudah masuk di rencana keperawatan, diagnosa keperawatan itu sudah diurutkan. Ya, bisa diurutkan berdasarkan hierarki Maslow, ya, ataupun bisa diurutkan berdasarkan tingkat kegawatan pasien. Kalau sudah masuk di standar perencanaan keperawatan, jadi diagnosa tersebut harus sudah diurutkan. Kemudian dirumuskan tujuan. Kemudian merumuskan kriteria evaluasi. Yang terakhir adalah merumuskan intervensi keperawatan. Jadi di sini dalam pelaksanaan perencanaan keperawatan, si perawat harus bekerja sama dengan klien dalam menyusun rencana tindakan keperawatan tersebut, ya. Nah, di sini perencanaannya bersifat individual dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan pasien ataupun klien. Di sini kemudian didokumentasikan rencana keperawatan tersebut. Nah, di dalam rencana keperawatan ataupun intervensi, perawat harus memperhatikan beberapa kriteria. Di antaranya di dalam perencanaan ini, ya, kita memakai kata kerja yang tepat, ya. Memakai kata perintah, ya. Kalau intervensi memakai kata perintah yang tepat, ya, bersifat spesifik dan bisa didokumentasi. Jadi di sini dalam intervensi tersebut harus jelas apa yang harus dilakukan oleh si perawat tersebut. Di sini intervensi keperawatan bisa terdiri dari intervensi keperawatan yang independen, ya, dan intervensi keperawatan kolaboratif. Intervensi keperawatan independen adalah intervensi keperawatan yang dilakukan secara mandiri, ya, dan berperan aktif dengan tenaga kesehatan lain, ya. Contohnya intervensi keperawatan independen itu apa? Contohnya, berikan banyak minum, berikan kompres air hangat, ya. Lakukan perkusi, vibrasi, dan postural drainase. Itu termasuk intervensi keperawatan secara independen ataupun secara mandiri. Nah, adapun intervensi keperawatan secara kolaboratif, itu biasanya kita bekerja sama dengan tim kesehatan lain, ya, baik itu dengan dokter, kemudian ahli gizi, ya, dan lain-lain. Contoh intervensi keperawatan kolaboratif itu apa? Misalnya, lakukan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian analgetik. Lakukan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian cairan, infus, misalnya seperti itu. Berarti itu merupakan intervensi keperawatan secara kolaboratif. Nah, di sini ada, ya, formatnya untuk rencana tindakan keperawatan. Kita susun, ya, nomor, diagnosa itu tadi yang saya jelaskan. Diagnosa keperawatan sudah diurutkan, ya, kalau sudah masuk ke rencana tindakan. Jadi sudah berdasarkan hierarki Maslow ataupun sudah berdasarkan dengan tingkat kegawatan pasien. Jadi kalau berdasarkan tingkat kegawatan pasien, apa dulu nih yang harus kita lakukan? Ya, berdasarkan kegawatan pasien itu, contohnya diagnosa keperawatan 1, yaitu gangguan pertukaran gas. Itu kan merupakan suatu tingkat kegawatan yang paling tinggi, ya. Jadi itu bisa dilakukan di nomor 1 dari kan diagnosa yang lain, misalnya gangguan rasa nyaman nyeri, gitu. Berarti masih yang pertukaran gas tadi yang harus diutamakan, yang nomor 1 daripada gangguan rasa nyaman nyeri. Kemudian nanti ada tujuan dan kriteria hasilnya apa. Kemudian rencana tindakan yang akan dilakukan apa. Tadi rencana tindakan sudah saya jelaskan, menggunakan kata perintah, ya, lakukan, kerjakan, ya. Kemudian rasionalnya dalam melakukan tindakan itu apa.
kemudian nama, kemudian diparaf, ya. Kita masuk ke standar 4. Standar 4 itu adalah implementasi. Jadi implementasi di sini artinya ya menerapkan, ya menerapkan atau melakukan tindakan ini telah diidentifikasi dalam rencana asuhan katan. Jadi pelaksanaan keperawatan itu merupakan inisiatif dari rencana untuk mencapai tujuan yang spesifik. Jadi di sini realisasi rencana tindakan itu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang sudah kita rencanakan tadi ya, kan ada tujuannya. Kemudian tahap pelaksanaan dimulai setelah perencanaan disusun dan ditujukan pada perawat untuk membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi bentuk implementasi keperawatan ini bentuk perawatan atau pengkajian untuk mengidentifikasi masalah baru atau mempertahankan masalah yang ada. Bisa juga dalam pendidikan kesehatan pasien untuk membantu atau menambah pengetahuan tentang kesehatan. Bisa juga yang ketiga, konseling pasien untuk memutuskan kesehatan daripada pasien itu sendiri. Kemudian bentuknya adalah konsultasi dengan tenaga profesional kesehatan lainnya. Ya, bisa juga dalam bentuk penata laksanaan secara spesifik untuk memecahkan masalah. Dan bentuknya membantu pasien dalam melakukan aktivitas sendiri. Nah, ini pendekatan tindakan keperawatan tadi. Ada tindakan independen juga ya. Kemudian ada tindakan interdependen dan tindakan dependen. Nah, tindakan independen ya atau yang dilakukan dengan perawat sendiri ya dari tenaga kesehatan sendiri contohnya. Nah, di sini kalau dia implementasi keperawatan atau tindakan keperawatan tadi ya dia harus menggunakan kata kerja. Nah, tadi waktu intervensi kita menggunakan kata perintah. Ya, lakukan, kaji, ya. Kalau di sini di implementasi keperawatan kita sudah menggunakan kata mengkaji, mengkaji klien tentang, misalnya mengkaji tanda-tanda vital. Jadi kalau di intervensi keperawatan kita menggunakan kata kaji atau observasi vital sign, ya. Kaji tanda-tanda vital. Maka di implementasi keperawatan kita menggunakan kata kerja mengkaji tanda-tanda vital, melakukan observasi tanda vital, ya, mengajarkan klien untuk mengubah posisi. Kalau di intervensi, ajarkan klien untuk mengubah posisi semipolar. Maka di sini mengajarkan klien untuk mengubah posisi semipolar. Ya, kemudian bisa juga memeriksa area kulit yang tertekan dan lain-lain. Jadi kadang dalam intervensi, walaupun intervensi menggunakan kata perintah, kemudian implementasi menggunakan kata kerja, tapi nggak semuanya. Ya, intervensi itu pakai kata perintah, kemudian implementasi menggunakan kata kerja, hanya beda kata kerja dan kata perintah. Enggak juga ya, kadang perlu juga misalnya di intervensi contohnya atau di perencanaan misalnya kolaborasi dengan dokter dalam pemberian antibiotik misalnya. Nah, jadi diimplementasi bisa menggunakan kata melakukan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian antibiotik visilin 1 ampul per 8 jam. Bisa seperti itu. Atau misalnya di perencanaan, misalnya berikan oksigen kepada pasien, maka implementasinya atau pelaksanaannya tindakan bisa memberikan oksigen 2 liter per menit pada pasien seperti itu. Jadi bisa ditambahkan keterangannya pada tindakan implementasi keperawatan.
Nah, di sini ada tindakan interdependen. Itulah tadi tindakan yang memerlukan kerjasama dengan kesehatan lain, seperti ahli gizi, fisioterapi, dokter, dan lain-lain. Nah, di sini contohnya dalam tindakan interdependen tadi sudah saya contohkan ya. Misalkan berikan diet tinggi kalori, tinggi protein, ya. Kolaborasi dengan dokter, kolaborasi dengan ahli gizi dalam pemberian diet tinggi kalori, tinggi protein, misalnya pada pasien infeksi. Nah, berarti di sini diimplementasinya adalah melakukan kolaborasi dengan ahli gizi ya dalam pemberian diet tinggi kalori, tinggi protein. Jadi bisa ditambahkan berapa kalorinya. Misalnya 1.200 kalori dengan tinggi protein, misalnya seperti itu juga. Ya, jadi tindakan interdependen ini tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan kerjasama, ya, baik dengan dokter, ahli gizi, dan ahli lab lainnya. Kemudian yang terakhir adalah tindakan dependen, yaitu pelaksanaan rencana tindakan medis. Nah, di sini ada contoh tindakan keperawatan atau implementasi ya. Jadi di awal itu di baris yang pertama adalah diagnosa atau masalah kolaboratif, diagnosa pasien. Jadi sama ya, tadi diagnosanya ini harus sudah tersusun ya berdasarkan urutan yang tadi ya, prioritasnya yang harus sudah diurutkan, prioritas masalahnya. Tadi dia prioritas masalahnya berdasarkan Abraham Maslow atau berdasarkan tingkat kegawatan dari pasien tersebut. Kemudian tanggal berapa, jam berapa, itu tindakan apa. Kemudian evaluasinya. Jadi kalau ini disebut dengan sebenarnya catatan perkembangan. Karena di sini sudah ada tanggal dan jam, tindakannya apa, dia biasanya digabung dengan evaluasi keperawatan. Ya, jadi disebut dengan catatan perkembangan. Jadi kita harus ingat ya, tadi intervensi atau yang disebut perencanaan. Jadi menggunakan kata perintah. Implementasi itu tindakan keperawatan menggunakan kata kerja. Kalau sudah ada tindakan, berarti kita sudah menggunakan kapan kita pelaksanaannya. Ya, kemudian evaluasinya apa. Jadi di sini sudah termasuk dalam catatan perkembangan. Nah, ini standar yang terakhir yaitu standar 5 atau yang disebut dengan evaluasi. Evaluasi itu sebenarnya apa? Evaluasi itu sama dengan menilai ya, menilai kemajuan terhadap tindakan yang kita berikan kepada pasien tersebut ya. Jadi di sini dievaluasi kemajuan apakah dia tercapai atau tidak ya berdasarkan sudah kita lakukan sebelumnya. Di sini untuk mengukur pencapaian tujuan itu bisa menggunakan keterampilan kognitif, fungsi atau tanda-tanda yang spesifik. Kognitif seperti interview, tes tertulis ya, afektif, observasi secara langsung, psikomotor juga bisa dilakukan observasi secara langsung, dan perubahan fungsi tubuh juga bisa dilakukan observasi, interview, ataupun pemeriksaan fisik. Kemudian ditentukan keputusan evaluasi tersebut dibandingkan dengan kriteria hasil. Kemudian apa pencapaian atau outcome yang didapatkan dari pasien tersebut. Nah, di sini ada 3 kemungkinan keputusan yang bisa didapatkan ya. Yang pertama, apakah evaluasinya tersebut mencapai hasil dengan tujuan yang tercapai? Atau yang kedua, tujuan tercapai sebagian, yang mana jika klien menunjukkan perubahan sebagian dari standar atau kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya di perencanaan tadi, itu tercapai sebagian. Nah, bisa juga tujuan tidak tercapai,
Tujuan tidak tercapai ini biasanya tidak menunjukkan perubahan sama sekali atau bahkan menimbulkan masalah baru. Maka dari sini kita tindak lanjutnya kaji ulang ya, buat outcome atau kriteria baru dan evaluasi rencana tindakan. Jadi dapat juga terjadi kondisi ini. Jadi kondisi pasien itu bisa saja dia membaik, bisa sebagian membaik, bisa malah dia memburuk ya, atau tidak tercapai, atau malah timbul masalah baru itu tadi ya. Nah, evaluasi itu ada evaluasi proses atau yang disebut dengan evaluasi formatif ya. Nah, di sini dilaksanakan segera setelah perencanaan keperawatan dilaksanakan. Kemudian berorientasi pada etiologi. Kemudian evaluasi proses ini dilaksanakan secara terus-menerus sampai tujuan tercapai. Kemudian metode pengumpulan datanya, interview, observasi, pemeriksaan fisik, open chat, audit, diskusi kelompok, dan sebagainya. Sistem pencatatan pada evaluasi itu menggunakan model SWOT atau bisa juga menggunakan SWOT-PIE atau menggunakan SWOT-PIER. Itulah tadi ya, ada dia yang tadi tujuannya tercapai, maka evaluasinya menggunakan SWOT. Subjek ya, kemudian O-nya objeknya, kemudian A-nya analisisnya, P-nya perencanaannya. Ya. Kemudian SWOT-PIER ya. SWOT-PIER itu digunakan ketika masalah tidak teratasi atau teratasi sebagian. Ya. Di PIER ya, I-nya diintervensi, E-nya dievaluasi kembali, kemudian R-nya reassessment, kaji kembali ya. Ya, kemudian itulah yang disebut dengan evaluasi. Evaluasi sumatif itu sebenarnya evaluasi hasil akhir tindakan keperawatan tersebut. Ya, fokus kepada evaluasi perubahan perilaku. Di sini tadi saya terangkan bahwasanya kalau evaluasi itu menggunakan rumus SWOT, SWOT-PIE atau SWOT-PIER ya. Jadi masing-masing kalau dia SWOT dia itu tujuan evaluasi teratasi, kemudian SWOT-PIER itu teratasi sebagian dan tidak teratasi. Ya, jadi dia untuk menjelaskan keberhasilan pasien sebenarnya di sini. Kalau untuk evaluasi sumatif. Ya, pernyataan evaluasi ini untuk mengurangi kebajuan dan tercapainya kondisi yang dijelaskan. Metode pelaksanaannya adalah interview, pemeriksaan fisik, status diskusi kelompok, dan sebagainya. Jadi itu tadi ada namanya SWOT dan SWOT-PIER. Nah, mungkin dari sini bisa saya simpulkan ya, dari keterangan yang sudah saya jelaskan pada masalah dokumentasi keperawatan ini. Nah, baiklah, saya akan simpulkan. Nah, di sini dokumentasi keperawatan itu merupakan catatan yang harus dimiliki oleh seorang perawat ya. Jadi dokumentasi keperawatan itu mencakup 5 bagian. Jadi, apa? Nah, untuk 5 bagian itu terdiri dari pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, untuk standar 1 pengkajian itu dilakukan kepada pasien ya, meliputi data fisik, psikologi, sosial, seksual ya. Nah, itu dilakukan secara head to toe, bisa melalui wawancara ya, pemeriksaan fisik, studi laboratorium, kemudian bisa juga melalui studi dokumentasi ya. Nah, di pengkajian itu sendiri, setelah sudah didapatkan data dari hasil pemeriksaan fisik, wawancara, tadi ya, studi laboratorium, ya, studi tadi, ya. Nah, itu nanti dilakukan
dilakukan analisa data, pastikan datanya tersebut dengan standar normal. Ya, kemudian ada data yang tidak sesuai dengan standar normal. Nah, itulah yang disebut data yang bermasalah. Itulah yang harus kita berikan ke standar 2, yaitu diagnosa keperawatan. Masukkan di diagnosa keperawatan. Ada tadi formnya ya, nomor, data, etiologi, dan masalah. Ya, dengan rumus PES, problem, etiologi, simptom. Jadi datanya itu bisa data subjektif dan data objektif. Data subjektif adalah data yang berasal dari keluhan pasien. Data objektif adalah data yang berasal dari pemeriksaan fisik pasien, ya, atau dari studi laboratorium, ya, jadi ya. Nah, kemudian etiologinya apa? Kemudian nanti masalahnya apa? Nah, diagnosa keperawatan itu setelah sudah dapat, yaitu bentuknya PES atau problem etiologi simptom, maka harus diprioritaskan. Diprioritaskan artinya dia diurutkan, ya, mana data-data yang menunjukkan tingkat kegawatan pasien paling tinggi itu dibuat nomor 1, ya, atau berdasarkan dengan Abraham Maslow, ya, artinya dia yang paling penting datanya atau diagnosa yang paling gawat, maka dia diurutkan di nomor 1. Berarti dia sudah sesuai dengan PES atau problem etiologi simptom. Itulah tadi masuk kepada diagnosa keperawatan. Nah, setelah diagnosa keperawatan, kemudian masuk standar berikutnya, ya, standar 3 atau yang disebut dengan intervensi keperawatan atau perencanaan keperawatan. Nah, di perencanaan keperawatan, maka si perawat tersebut harus sudah merumuskan, ya, apa diagnosa atau prioritas diagnosa yang sudah dijelaskan tadi, ya, diurutkan, ya, kemudian ada dia bentuknya dibuat seperti apa namanya, seperti tabel, ya, apa tujuannya, apa kriteria hasil yang mau didapatkan, ya, kemudian setelah itu dilakukan intervensi, apa intervensi yang harus didapatkannya. Nah, setelah ada tujuan, kriteria, hasil, rencana tindakannya apa, baru rasionalnya apa. Rasionalnya, contohnya ya, saya buat di sini nomor, ya, diagnosa keperawatan. Contohnya peningkatan suhu tubuh, ya, berhubungan dengan adanya proses infeksi. Ditandai dengan pasien mengatakan badannya panas, suhunya 40 derajat Celcius. Misalnya, rencana tindakannya apa? Misalnya 1, kaji tanda-tanda vital. Rasionalnya untuk apa? Untuk mengetahui peningkatan daripada suhu tubuh pasien. Ya. Kemudian yang kedua, rencana tindakannya apa? Misalnya berikan kompres air, apa namanya? Berikan kompres air dingin misalnya. Ya, rasionalnya apa? Untuk menurunkan suhu tubuh, ya. Jadi rasionalnya itu adalah apa yang menjadi alasan daripada rencana yang Anda berikan. Itu dia. Setelah dilakukan intervensi ataupun disebut dengan rencana, maka masuk berikutnya adalah implementasi. Ya, kalau intervensi tadi menggunakan kata perintah, maka implementasi keperawatan itu harus menggunakan kata kerja. Tapi tidak hanya harus mengganti dari kata perintah menjadi kata kerja, enggak ya. Kadang kita perlu juga membuat keterangannya seperti tadi. Misalnya kolaborasi dengan dokter dalam pemberian antibiotik misalnya. Kemudian diimplementasinya melakukan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian antibiotik visilin 1 ampul per 8 jam. Seperti itu. Nah, di dalam implementasi yang perlu kita ketahui di sini, ya, seperti tadi sudah ada urutan diagnosa keperawatan secara prioritas. Sudah ada tanggal dan jam, ya. Kemudian tindakannya apa?
kemudian masuk kepada evaluasi. Jadi di sini disebut dengan catatan perkembangan, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah evaluasi. Evaluasi itu artinya ya membuat suatu penilaian. Jadi bisa penilaian secara proses dan penilaian secara hasil. Di sini yang perlu diingat adalah di evaluasi ada dia kemajuan dia tercapai ya atau hasilnya dia tercapai, kemudian sebagian sebagian tercapai atau tidak tercapai. Ya, tidak tercapai malah nanti menimbulkan kasus-kasus baru ya atau masalah baru seperti itu. Jadi di sini kalau dia tercapai atau tujuan tercapai atau evaluasinya tercapai, maka dia menggunakan SWOT. Kalau dia tidak tercapai atau tercapai sebagian, maka dia menggunakan swap year. Itu rumusnya yang ada di sini ya yang harus diterapkan. Mungkin itu saja ya dalam penggunaan dokumentasi keperawatan ya kita menggunakan SAK atau standar asuhan keperawatan yang terdiri dari 5 yaitu pengkajian, kemudian ada diagnosa keperawatan, kemudian intervensi, implementasi, dan evaluasi. Mungkin itu saja untuk hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.